lagi video Pak Jokowi emang membangun infrastruktur ya, tapi berbisnis dengan rakyat ya. Intinya ini membangun jalan, berbisnisnya dengan rakyat sendiri, enggak dengan orang lain. Mungkin ya orang-orang seperti ini tuh pengalaman hidupnya kurang, belum pernah diuji ujian hidup sama Tuhan ya. Aku bisa bilang seperti ini, aku tuh sebetulnya agak greget ya. Ini contoh aku pribadi ya, sendiri ya. Aku dulu ya habis meninggal bapakku ya, wes nggak segan biasa intermezzo. Ya, habis meninggal bapakku, dulu orang kaya, sekarang tuh miskin ya. Bagaimana berusaha untuk bangkit di saat ekonomi keluarga lagi sulit ya. Aku sendiri tuh kan intinya tuh mungkin ya bukan bisnis sih, kerjasama antara atasan sama bawahan, antara presiden sama rakyat. Kalau di dalam rumah antara kakak sama adik atau orang tua ya, itu ya jangan jauh-jauh. Intinya tuh memimpin negara, anggap aja memimpin di rumah sendiri dulu ya. Cuman kalau di rumah itu versinya kecil, kalau negara itu versinya besar, itu lebih sulit ya. Oke, kembali lagi di ekonomi sulit seperti ini ya, nggak seperti corona kemarin ya. Dulu aku pun kadang pinjem sama adikku, kadang pinjem sama ibuku. Yang penting bagaimana caranya kita bertahan dan bisa kembali memulihkan ekonomi keluarga kita, itu dalam kehidupan pribadiku sendiri ya. Mungkin itu pula yang dilakukan sama Pak Jokowi. Kalau nggak kita saling kerjasama, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa maju. Sedangkan kita sendiri itu orang ya ekonomi pas-pasan. Kalau di keluargaku, kalau mungkin di Pak Jokowi menanggung beban utang sebelum presiden sesudahnya ya, pasti itu juga nggak gampang. Ibaratnya bapakku presiden sebelumnya dan aku ibarat Pak Jokowi ya, itu nggak semudah yang orang bilang, karena belum pernah merasakan. Bapakku ngasih tongkat estafet kepemimpinan keluarga pada aku ya. Meski aku perempuan, aku tetap harus berjuang ya. Bagaimanapun sulitnya, bagaimana susahnya, harus keluar dari ekonomi yang sulit kita ini. Bertahan aja kita sulit ya, seperti main bola itu. Kalau tidak bisa menyerang, kita bertahan aja kita sulit ya. Sebetulnya sih agak emosi, tapi dikit ya. Keluarkan dulu. Kenapa harus emosi? Orang yang tidak suka sama Pak Jokowi belum tahu posisi sebenarnya. Ingat, pasti suatu saat akan mengalami hal-hal yang lebih sulit dari yang kalian bayangkan. Ini aku nggak nyumpahin, nggak nyepatani bahasa Jawanya ya. Kalian bisa bilang orang seenak udel kalian, belum tentu kalian nanti bisa menjalani hidup yang dikasih Tuhan kepada kita dengan sikap-sikap kita atau tingkah laku kita. Sekali lagi, orang tua mungkin bisa menghadapi segala cobaan rintangan yang ada, tapi anak kalian atau anak kita nanti belum tentu bisa ya. Makanya jaga sikap kalian, jaga santun kalian ya. Ingat contohnya ini. Oke. Kalau di istilah persepak bolaan ya, kita ini sebagai tim, nah, bertahan aja kita sulit bos ya, apalagi menyerang ya. Bertahan itu sulit. Misalnya kita udah unggul di skor 1 ya, menyerang. Kalau kita berusaha pasti bisa, tapi kalau kita tidak berusaha untuk mempertahankan skor itu pun tidak
gampang ya, makanya jangan mengejek, tinggal ngomong kalau kalian belum mengalami. Itu paling penak pekerjaan apa, pekerjaan paling mudah yaitu yo maido. Kalau bahasa kasarnya sedikit yo nyocot atau nyangkem ya. Ingat sekali lagi, bukan menyumpahin, apa yang kalian lakukan pasti akan merasakan imbasnya. Oke, kalau enggak kita pasti anak keturunan kita ya. Hati-hati aja, hujat, dihina ya, Pak Presiden tetap bekerja dan bisa membayar hutang pakai dana moneter. Dana moneterisasi atau moneter itu ya mungkin dana dari Bank Dunia ya. Kalau aku mungkin dulu dari dana PKH. Sekarang sekali lagi sudah hampir 3 tahun nggak ada sembako buat aku ya. Kelompokku juga nggak keluar. Kita pun juga keluar wong kita tuh bikin anak ya tidak minta restu Pak Jokowi ya, minta restu orang tua. Kenapa lagi ekonomi sulit dalam keluarga, teriak-teriaknya sama Pak Jokowi. Halo bos, gimana? Ngomongan lagi pada sekolah, makanya ngeplok di depan rumah. Untuk kalian yang hanya bisa ngomong, belum pernah merasakan bener-bener di bawah, ibaratnya kalau orang berdiri itu delosor ya, tiarap, bagaimana susahnya perjuangan untuk bisa berdiri. Pasti tentunya ada ya cara merangkak, jongkok, terus berdiri ya. Itu juga dengan negara kita ini ya, yang lagi berjuang setelah habis corona. Ya nggak suka, itu terserah kalian, pribadi kalian. Tapi ingat sekali lagi, di Indonesia katanya berlaku sistem tabur tuai ya, ingat itu. Sebetulnya tuh ya aku kasihan melihat AHY dipaksa untuk jadi RI 1. Nggak usah jauh-jauh lah, orang yang dipaksa itu pasti nggak sepenuh hati. Contohnya aku, umur 40 ya, disuruh ke warung hanya cuman beli cabai seharga mungkin 3.000 ya, itu aku berangkat dengan cara terpaksa. Bagaimana orang tua aku tuh bisa seneng, nggak sakit hati. Mungkin itu yang dirasakan AHY, supaya bapaknya itu tidak kecewa, intinya gitu ya.